Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Hegarmana, walaupun pada kesempatan hari ini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ibu Rina Kusniati Kustana, SPDGR sebagai pemateri. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Hegarmana. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah pada hari ini tanggal 11 Juni 2024 kita bisa berkumpul, bisa hadir di tempat ini untuk nanti mendengarkan presentasi tentang topik budaya positif. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini saya sebagai moderator izinkan untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan materi, yang ketiga tanya jawab telah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, tentang topik budaya positif yang akan disampaikan kepada Bu Rina Kusniati Kustana SPDGR. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Hegarmana yang pada kesempatan kali ini belum bisa hadir karena beliau sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SDN Hegarmana yang sudah berkenan hadir di kantor ini, ya, di kantor SDN Hegarmana untuk mendengarkan informasi, mendengarkan mungkin hal baru bagi kita semua mengenai budaya positif. Tidak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, serta sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan hadir. Kita di sini sharing, kita di sini berbagi karena saya juga sama masih belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak dan Ibu guru semuanya. Nama saya Rina Kusniati Kustana SPDGR, tempat tugas SDN Hegarmana, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, calon guru penggerak angkatan 10. Bapak dan Ibu guru hebat bisa nanti mengikuti angkatan selanjutnya, dan sekarang sudah dimulai untuk angkatan 11, pendidikannya mulai pembukaannya tanggal 13 Juli sekarang. Untuk angkatan 10 yang parkir jadi angkatan 11, nanti angkatan 11 jadi angkatan 12, mungkin angkatan 12 nanti akan dibuka lagi. Untuk itu siap-siap Bapak dan Ibu guru hebat mengikutinya. Insya Allah bisa menambah pengalaman dan wawasan yang luar biasa, terutama meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang guru. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing mengenai budaya positif. Budaya positif, ya. Nah, guru yang baik itu harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kebayang nggak Bapak dan Ibu guru budaya positif itu seperti apa saja?
budaya positif itu contohnya seperti apa saja? Disiplin. Banyak ya? Jujur. Apalagi? Bertanggung jawab. Banyak sekali budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Terutama bagi kita sebagai seorang guru, seorang penuntun di sekolah. Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, jadi dalam budaya positif itu ada yang namanya disiplin positif. Ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Ada posisi kontrol restitusi. Keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita bahas satu-satu, Ibu dan Bapak guru hebat. Yang pertama tadi disebutkan bahwasannya budaya positif itu ada disiplin. Mengenai disiplin positif, di mana di dalamnya ada makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai sebagai guru, kemudian segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau dilihat, Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, kalau tulisannya terlihat dengan jelas tidak? Tidak ya, terlihat tapi tidak terbaca. Tidak jadi masalah, yang penting intinya dari disiplin positif dari materi yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yang ini ya. Nah, ini sangat berkaitan. Untuk apa? Semuanya ini adalah untuk menimbulkan motivasi internal atau motivasi internal siswa. Jadi motivasi dalam diri siswa itu muncul dengan sendirinya. Jadi kemauan siswa sendiri, bukan ada motivasi dari luar. Seperti itu. Nanti kita jelaskan ya. Untuk selanjutnya, nah, arti disiplin. Kalau kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Tepat waktu, taat aturan, apa lagi? Banyak ya? Patuh, tidak melanggar, itu disiplin. Itu memang kita pahami bahwa disiplin itu diantaranya seperti itu: tepat waktu, tidak melanggar, patuh pada aturan, itu disiplin. Menurut Diane menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Misalkan ada aturan, anak itu bisa mengontrol diri. Oh, ini ada aturan seperti ini, di sekolah harus memakai seragam. Dia sadar bahwa ke sekolah harus memakai seragam. Itu timbul dari diri murid itu sendiri. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri anak, menumbuhkan kesadaran diri murid. Ya, jadi kesadaran itu tumbuh dari dirinya sendiri, tidak ada paksaan, tidak hanya karena ingin ada pujian ataupun hukuman, seperti itu.
motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu menghindari hukuman, kedua mendapat imbalan, ketiga menghargai diri sendiri. Menghindari hukuman contohnya, saya datang ke sekolah pakai seragam, takut kalau tidak pakai seragam nanti takut dihukum. Itu motivasi eksternal dari luar diri murid. Kemudian mendapat imbalan. Ibu guru kemarin pada saat teman saya menjawab dikasih permen, nanti saya mau menjawab. Itu motivasi imbalan, itu motivasi eksternal. Yang perlu kita tingkatkan pada diri murid adalah menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Itu yang harus kita lakukan seperti itu. Ya, jadi kita sebagai guru harus menggali motivasi internal siswa. Selanjutnya, motivasi internal ini bagaimana bisa terwujud, yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, jadi hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Ternyata Bapak dan Ibu guru hebat, pemberian penghargaan itu ada efek sampingnya. Ya, jadi anak kecanduan atau ketagihan. Jadi timbulnya dia bertanya, timbulnya dia menjawab pertanyaan itu karena misalkan kalau kita dikasih penghargaan, nanti dikasih sesuatu oleh ibu. Jadi bukan dari diri sendiri gitu, karena ada imbalan itu tadi. Ternyata ada dampak negatifnya dari penghargaan itu. Jadi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol seorang guru itu bisa ada beberapa, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ya, ini kita sebagai guru posisinya ada di mana? Penghukum. Berarti kita bertindak sebagai yang menghukum. Kalau anak melakukan kesalahan, misalkan dia harus mencatat saya melakukan kesalahan, misalkan itu penghukum. Membuat merasa bersalah, contohnya, kamu tolong bantu ibu sudah berusaha membuat kamu bisa-bisa, kenapa kamu seperti ini, kamu gak kasihan sama ibu. Nah, itu kata-kata seperti itu bisa membuat anak merasa bersalah. Tolong bantu ibu, masa kamu gak kasihan sama ibu, masa kamu gak kasihan sama bapak. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, nah kita memposisikan diri layaknya sebagai seorang teman. Ayolah, ayo sareng sama bapak barengan. Jadi seolah-olah seperti teman. Atau ayo sama ibu mau di mana? Itunya. Jadi posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau, yaitu kita mengingatkan, dipantau anak itu, diingatkan bahwa di sekolah misalkan ada peraturan ini, kamu harus seperti ini, jangan seperti ini. Yang paling baik sebagai guru itu yaitu posisi kontrolnya sebagai manajer. Kalau manajer itu kan memanage ya, mengatur gitu ya, manajer itu mengatur. Jadi posisi kita ada kalanya bisa jadi seorang teman, ada kalanya jadi sebagai pemantau, atau mungkin membuat merasa bersalah. Kadang kita juga karena saking udah klimaksnya gitu ya, menangani anak seperti ayo masa nggak kasihan sama ibu, nanti bapak kepala sekolah marah, mungkin melakukan hal itu juga gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kita sebagai guru yaitu posisi kontrol yang kita lakukan sebagai manajer. Nah, manajer itu seperti apa? Guru berbuat sesuatu bersama murid, memberikan keleluasan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bersama-sama murid untuk memberikan keleluasan kepada murid dan dia untuk menyadari bahwa itu adalah kesalahannya dan dia juga bisa bertanggung jawab. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri.
sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, jadi di sini dengan kita menjadi posisi manajer ini menjadikan murid bisa memanage dirinya sendiri. Oh, saya salah. Jadi saya harus bagaimana? Jadi dia bisa berpikir ulang untuk berpikir untuk mencari solusinya sendiri. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah memuat nilai-nilai kebijakan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, itu sudah Bapak Ibu guru hebat sudah membuat keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda nggak? Beda ya. Oke, di sini ada lingkaran, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan yang paling luas yaitu budaya positif. Di mana budaya positif itu bisa menjadi identitas sekolah kita. Seperti itu ya. Nah, di sini saya punya dua kesepakatan kelas. Yang pertama yang warna hijau, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam dalam pembelajaran, yang terakhir tertib. Nah, itu. Yang warna putih, kami guru dan murid kami yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang hijau itu peraturan atau kesepakatan kelas. Yang putih mana yang peraturan, mana yang kesepakatan? Yang hijau itu apa? Kesepakatan. Oke, Pak Andi, kesepakatan. Yang putih berarti peraturan. Oh, bacakan ulang. Oke. Yang peraturan atau kesepakatan kelas? Yang putih itu apa? Yang hijau peraturan. Oke, yang putih kesepakatan kelas. Oke, Bu Ida bisa pinjam. Bu Sri, alasannya apa? Peraturan. Yang hijau peraturan. Menurut pendapat saya, yang hijau. Yang itu ya, kayak kesepakatan itu kan kami ya. Ya. Berarti keseluruhan itu kesepakatan. Kalau yang Hijau peraturan itu kan, bacanya. Oh iya, begitu jelas. Nah, itu udah Pak. Nah, gitu. Itu masuknya peraturan. Oh iya. Karena yang hijau itu menurut Bu Sri itu peraturan, yang kesepakatan yang putih itu kesepakatan kelas karena disepakati bersama-sama. Oke. Yang lain sama? Sama. Oke. Berarti Bapak dan Ibu guru hebat pun gitu ya. Kita bisa mengetahui bahwa itu adalah sebuah peraturan dan juga sebuah kesepakatan. Nah, perlu dan Bapak Ibu ketahui keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan universal atau kebijakan universal. Apa saja? Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Kebersihan, komitmen, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, ini adalah nilai-nilai. Jadi kesepakatan kelas atau yang namanya tadi keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan ini. Ya, contoh misalkan kita berkendara menggunakan motor harus memakai helm. Kira-kira nilai kebajikan apa? Memakai helm itu nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Oke. Selain itu, kita sih pakai helm itu untuk apa sih sebetulnya? Nah, itu keselamatan. Jadi nilai kebajikannya itu keselamatan. Terus anak membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Nah, itu jadi kesepakatan kelas itu memuat nilai-nilai yang ini di depan. Gitu. Terus bagaimana caranya membuatnya? Kita ya sebagai guru yang harus kita lakukan itu bagaimana sistematikanya membuat kesepakatan kelas itu. Caranya ini, kesepakatan atau keyakinan kelas.
Yang pertama, menggali peraturan-peraturan. Kita buat keyakinan kelas. Apa saja peraturan di kelas itu? Misal, tidak boleh makan dan minum, membuang sampah pada tempatnya, meminta izin kalau keluar, misalkan tampung aja dulu. Walaupun redaksinya tidak sesuai, misalkan tidak boleh makan bu, misalkan harus tidak boleh nakal, misalkan tampung aja semuanya, dari siswa semuanya tampung. Nah, sudah peraturan itu sudah ada ya, kita batasi jangan banyak-banyak, misalkan 10 atau beberapa peraturan sesuai dengan kesepakatan kelas saja. Kemudian mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif. Contoh, tidak membuang sampah. Jadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita sebagai guru mengubah kalimat yang tadinya bukan negatif ya, mungkin ada yang tidak tidak mengejek teman misalkan, jadi menghargai teman sekelas misalkan. Jadi kita rubah redaksinya jadi redaksi yang positif, kalimat yang positif seperti itu. Nah, setelah dirubah kalimat positif itu, kita menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan yang tadi. Disiplin, misalkan datang ke kelas tepat waktu berarti disiplin. Kita carikan disiplin. Kita carikan. Nanti di kelas itu bisa di papan tulisnya dibagi berbagai step ya, berbagai tahapan. Yang pertama tadi peraturannya ditulis, kita buat peraturannya menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita mencarikan kalimat yang positif itu menjadi kebajikan universal yang ada di sini. Datang ke sekolah tepat masuk kelas tepat waktu berarti itu disiplin, kebajikannya disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya berarti kebersihan gitu. Jadi kita dicarikan seperti itu. Yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Maksudnya gimana gitu ya, tabel T. Tabel T itu tampak huruf T kan seperti itu ya. T tampak seperti dan tidak seperti. Jadi kita buat tabelnya. T tampak seperti dan tidak seperti. Contoh, masuk tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Tampak seperti berarti masuk kelas tepat waktu. Tidak seperti misalkan berarti tidak terlambat. Itu jadi kita carikan jadi kita petakan dalam tabel T itu. Atau tabel Y, terlihat, terdengar dan berperilaku. Terlihat misalkan datang tepat waktu. Terdengar, wah misalkan jam segini sudah datang ke sekolah, misalkan ada teman yang bicara seperti itu. Misalnya Tamina suyaki itu di sekolah, itu terdengar. Kita sebagai guru harus bisa sampai ke sana dan berperilakunya berarti dia datang tepat waktu seperti itu. Nanti kalau lebih lanjut tidak paham nanti bisa berkomunikasi lagi, kita sama-sama belajar. Yang terakhir adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas guru dan tugas murid. Datang tepat waktu, tugas guru apa? Berarti gurunya harus lebih awal seperti itu. Kemudian tugas murid apa? Datang tepat waktu. Tugas gurunya datang lebih awal seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati oleh kelas pada saat nanti anak tersebut mengalami masalah yang berhubungan dengan keyakinan kelas, kita bisa tanyakan nanti pada saat restitusi, segitiga restitusi, menyelesaikan masalah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan akan perasaan diterima, love belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, fun. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup jelas ya Bapak Ibu, seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan perasaan diterima. Nah ini kadang kita sebagai guru tidak bisa
anak tersebut kadang ada perhatian gitu, caper cari perhatian. Karena apa? Karena ingin diterima oleh kita. Misal dengan banyak bertanya, ada kan anak itu bawel boy gitu. Pasti kita sebagai guru, kenapa ini anak nanya terus? Mungkin kebutuhan dia untuk diterima itu tidak terpenuhi. Tugas guru lah kita, oh ternyata anak ini mau diterima, iya ada apa cantik, iya ada apa ganteng gitu ya. Jadi mereka merasa terpenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Jelas di sini apalagi kita kurikulum merdeka sekarang, bukan berarti merdeka bebas untuk tidak belajar ya. Tapi merdeka di sini mereka bisa, kita memfasilitasi, kita menuntun anak untuk belajar sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak zamannya lagi seperti kita zaman dahulu ya, belajar guru menerangkan tugas, tidak zaman lagi sekarang. Zamannya sekarang pakai internet, zamannya sekarang pakai infokus dan sebagainya, pembelajaran itu bukan hanya ceramah saja. Nah, dan juga anak itu mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, kita sebagai guru harus bisa anak itu bisa bebas berekspresi dengan kemampuannya masing-masing. Kita sebagai guru bisa menuntunnya. Jadi tidak begitu saja diantepkan gitu ya, cul kembali dan merdeka lah. Tidak, tapi kita sebagai guru, sebagai penuntun harus bisa menuntun mereka sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebutuhan akan kesenangan jelas. Ya, apalagi kita guru-guru sekolah dasar, anak-anak itu waktu-waktunya untuk bersenang-senang, bermain dan sebagainya, peralihan. Kalau dari PAUD ke kelas 1 itu peralihan ya. Guru kelas 1 itu luar biasa ya. Kebiasaan di PAUD biasanya dibawa ke kelas 1 ya, seperti itu. Itu memang waktunya mereka itu ada dalam bermain. Ya, sebagai guru kita harus memenuhi kebutuhan akan kesenangannya dan kebutuhan akan penguasaan. Di sini anak mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, di sanalah anak bisa memperlihatkan kepada kita guru bahwa saya ini punya potensi. Nah, diakui oleh kita, oh ternyata anak ini pintar, ternyata anak ini bisa. Begitupun dengan anak yang tidak bisa, mereka ingin sekali ingin seperti temannya. Biasanya mereka melakukan hal-hal yang di luar keinginannya, mencari perhatian karena ingin menguasai gitu, kadang melakukan hal-hal yang negatif, mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi murid yang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Dusen 2004. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses di mana peserta didik dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, kita sebagai guru, bagaimana caranya sehingga peserta didik itu bisa memahami atau bisa menyadari kesalahannya dan secara tidak langsung dia juga mengusulkan pendapatnya apa yang harus dilakukan. Nah, segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Seperti itu. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Nah, ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan anaknya berbuat salah itu kita sebagai guru harus istilahnya apa ya? Jangan menyalahkan. Nah, menstabilkan identitas itu kita berkata seperti misalkan anak membuli, menyebut nama temannya atau memukul temannya. Nah, nanti kita kan panggil anaknya. Nah, ibu dengar tadi kamu memukul teman kamu. Ya bu, kenapa? Alasannya saya kesal misalkan karena menyebut nama ayah saya. Misalkan gitu. Nah, kita sebagai guru kita
adalah manusia yang tidak sempurna. Wajar kalau misalkan kita melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi harus itu yang kita lakukan oleh guru. Untuk apa? Jadi anak stabil lagi gitu. Yang tadinya misalkan anak itu kan aduh dipanggil ya ku guru gitu ya, dia pasti down gitu, tapi dia akan stabil lagi. Tidak apa-apa, ibu di sini tidak menghakimi kamu. Ibu di sini atau bapak di sini hanya ingin mencari solusi dari masalah yang kamu lakukan. Seperti itu. Satu murid mengenai basic dan kebutuhan dasar yang dipunya ketika melakukan kesalahan itu. Kita lanjut. Validasi kebutuhan atau tadi validasi tindakan yang salah. Nah, membuat murid mengenali basic need kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi pada dasarnya, Ibu Bapak guru hebat, setelah saya mempelajari modul ini di Guru Penggerak, ternyata kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar murid setiap murid. Karena karakteristiknya keseluruhan. Kenapa? Nah itu tugas berat kita, Masya Allah. Murid 40 muridnya 40 harus tahu semua gitu ya, satu-satu kebutuhan dasar apa. Tidak seperti itu ya, tugasnya berat kalau seperti itu. Tapi kita kan bisa mengelompokkan. Oh ini anaknya terlihatannya sama seperti ini, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi seperti ini. Kita bisa mengelompokkan. Tidak udah satu-satu 40 siswa, kebutuhan dasarnya berat sekali ya. Atau tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan mengidentifikasi kebutuhan habis gitu ya. Materi yang akan kita sampaikan tidak akan tersampaikan kalau seperti itu. Nah jadi kita harus tahu kebutuhan dasar murid. Dengan kebutuhan dasar murid yang kita tahu, oh ternyata anak ini misalkan kebutuhan kasih sayangnya tidak ada karena orang tuanya tidak ada, berangkat ke Arab, tinggal sama nenek. Nah tugas kita lah untuk memenuhi kebutuhan itu di sekolah. Insya Allah anak akan merasa nyaman belajar dengan kita. Kata-katanya seperti apa? Oke, ibu tahu kamu memukul teman kamu karena misalkan pasti ada alasannya. Jadi anak berkata, ya bu, saya gini-gini, menyebut nama bapak saya gini-gini gitu ya. Jadi secara tidak langsungnya melakukan hal tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apakah yang kamu lakukan sudah melanggar keyakinan kelas kita? Ya bu, pasti gitu kan? Tidak boleh memukul teman, saling menghormati, saling menghargai. Terus kita bertanya, apa yang seharusnya kamu lakukan? Saya minta maaf bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Pasti anak berbicara seperti itu. Dengan kata lain, kita sudah membimbing anak, menuntun anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Ternyata tapi insya Allah pasti bisa. Menstabilkan identitas dia, menanyakan, memvalidasi pertanyaannya, kemudian menanyakan keyakinan. Akhirnya solusinya dari diri anak itu sendiri. Terus apa yang harus kamu lakukan nanti ke depannya? Ya, ibu berharap kamu menjadi dari kejadian ini kamu bisa mengambil pengalaman, mengambil hikmahnya, kamu lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Ya. Nah, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan murid yang merdeka, murid yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, jadi otomatis kita dengan melakukan segitiga restitusi itu dengan tahapannya yang 3 tadi bisa mewujudkan anak yang merdeka. Bisa mewujudkan anak yang bisa menyelesaikan masalah dengan motif internal pada dirinya. Jadi bukan karena hukuman ataupun karena penghargaan dan sebagainya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih penjelasan dari saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan tidak puas karena nanti bisa menggali lagi pemahamannya, pengalamannya mengenai budaya positif ini. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu panjang lebar, jelas ya Bapak Ibu. Menambah wawasan tidak? Ada menambah ilmu ya Bu Sri. Alhamdulillah ya. Tapi dengan penyampaian seperti itu mudah-mudahan kita semua tidak merasa puas ya, sehingga kita bisa menggali lagi ya. Nah baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu tanya jawab ya dari Bapak Ibu semuanya. Silahkan yang mau menanggapi atau bertanya ya. Namun mohon maaf kita batasi saja ya, mungkin maksimal 3 pertanyaan ya. Begitu Bapak Ibu, silahkan bagi yang mau bertanya mengacungkan tangan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santi Desliani, wali kelas dari kelas 1. Saya mau bertanya Ibu ya, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal pada siswa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bu Is, Bu Yoyo, Bu Sri, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mariana, bagaimana cara menerapkan disiplin yang tepat, karena sebetulnya sudah pada tahu tentang disiplin atau macam-macam disiplin yang harus diikuti. Kebanyakan hanya teori, prakteknya itu susah. Sudah itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Baik, sudah ada 2 penanya. Mungkin satu lagi? Boleh Penanya 3 ada? Ada kepada Ibu Santi yang telah memberikan pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal siswa. Memang tadi saya jelaskan bahwasanya budaya positif itu disiplin positif ya. Nah ini disiplin positif yang memuat motivasi, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi. Ini semuanya menyangkut kepada motivasi intrinsik, motivasi internal seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan, bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal siswa seperti itu, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa motivasi itu ada 3 ya, menghindari hukuman, karena guru itu ngasih sesuatu, jadi dia melakukan hal yang sama, misalkan bertanya atau menjawab, dan menghargai diri sendiri. Terus bagaimana menumbuhkan motivasi internal? Nah ini caranya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Terus di mana kita sebagai guru? Nah seperti tadi kita dilakukan siswa, kita libatkan dengan penyelesaian segitiga restitusi. Jadi di sini bentuknya dalam motivasi internal itu timbul, yaitu dengan kalau hukuman jelas ya, hukuman, kemudian pemberian penghargaan jelas, kita memberikan permen atau apapun itu. Jadi akhirnya kemarin Ibu Santi ngasih permen, nanti kalau Ibu Santi tanya mau jawab karena dikasih permen. Nah itu kan berarti tumbuhnya itu motivasinya dari luar, karena Bu Santi ngasih permen, Ada kemauan karena ya, ada sesuatu ya. ada sesuatu, betul. Kalau restitusi itu jadi anak itu dengan sendirinya tidak ada. Jadi kita sebagai guru harus bisa nggak bisa. Belum apa-apa udah bilang nggak bisa. Nggak apa-apa. Kadang saya di kelas suka gini. Saya mereka payun misalnya. Cari diam aja. Nggak apa-apa dah Bu Ibu mau. Kalau salah kita samakan, benarkan bersama-sama. Kalau benar berarti sudah bagus. Kita sama-sama belajar. Justru dengan ke depan kalian akan lebih paham. Ada yang ngecebur saya. Jadi diberikan keyakinan yang menumbuhkan motivasi mereka. Barangkali ada yang mau menambahkan, Bapak dan Ibu, pengalaman berdasarkan pengalaman. Yang sulit itu kan seperti itu ya. Sulit memang, ternyata setelah ya
Kalau secara materi, teori ya, oke seperti itu. Tapi dalam pelaksanaan itu kita harus berusaha seideal mungkin sesuai dengan materi yang kita pahami. Dan Bapak Ibu guru hebat sekalian, dengan saya ikut grup penggerak luar biasa, itu jadi motivasi bagi saya. Pertanyaan dari Bu Dewi, bagaimana cara menerapkan disiplin yang tepat? Nah inilah. Ini memang betul ya, kalau disiplin itu kembali lagi kepada pribadinya masing-masing. Ya, kita sebagai guru ya, kita introspeksi diri dulu. Saya juga sama. Ya Allah, ternyata ya yang maunya kita disiplin, kita buat keyakinan kelas, datang ke sekolah tepat waktu, kita datang jam 8 misalkan gitu ya. Berarti kita yang melanggar aturan kelas gitu ya, seperti itu. Kita juga harus punya konsekuensinya sebagai guru. Mereka tidak akan terima, guru datang terlambat, saya misalkan ya, kalau anaknya realistis ya, anaknya pintar, yang kreatif, yang kecerdasannya di atas rata-rata, itu anaknya protes. Ibu, misalkan ya, kan apalagi kelas yang anak-anaknya yang memang sudah hiperaktif misalkan, terus aktif bertanya, ibu kan besok sedang ada lapar, kenapa ibu datangnya udah lapar? Nah itu berarti kita sebagai guru harus menerima konsekuensi. Iya, ibu kan ada yang namanya guru kan pasti bisa ya. Ibu ada keperluan dulu. Nah, gitu. Jadi kalian tadi ibu sudah titipkan ke ibu, itu sudah diberi tugas, sudah ibu. Oke, kan ibu tidak meninggalkan, kan ibu sudah memberikan tugas gitu ya. Jadi kita berikan alasan saja gitu kan ya. Nah, tapi kita harus introspeksi ya. Masa setiap hari ke sekolah ada ya gitu, ada keperluan terus gitu ya, seperti itu. Terkadang masyarakat mungkin, apalagi kita di sekolah ya, sama-sama ya, dari guru penggerak ini saya juga jadi ternyata saya salah, ternyata gitu ya, banyak. Jadi banyaknya nunjuknya ke sini nih, ke diri pribadi. Ya, aduh saya seperti itu, saya jadi insya Allah nanti semester nanti diperbaiki seperti itu. Nah, kadang-kadang sepertinya tidak memperhatikan orang tua itu ya, murid hari-hari sih kan gitu. Tapi di rumah itu mereka berbicara, mama, tadi ibu gitu ya, rendah kelas tinggi aja. Ya, ibu ada orang tua yang WA ke Jabri, ibu sauna gigi. Berarti budak teh kasih tahu ke orang tuanya gitu kan ya gitu. Apalagi anak kecil. Ibu tadi mah ibu guru anak eta ngorek HP di kelas. Hayo we ngorek HP tos oge neng teh maca teh bisa kerja ke tugas teh, hayo we ngorek HP di kelas. Nah itu mereka akan berbicara seperti itu, apalagi kelas rendah ya. Kelas tinggi pun sama, saya kelas tinggi seperti itu. Ibu selalu pikir, aduh ternyata anak teh ngomong ke orang tuanya. Padahal kan kalau udah gede dikira itu cuek, gak akan bercerita ternyata gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin yang pertama yaitu kita harus introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri. Kemudian setelah kita introspeksi diri, memperbaiki diri, kita bersama-sama, yang tadi yang namanya manusia tidak sempurna, kita juga berupaya untuk menjadi sempurna. Kita ternyata saya dalam segi disiplin misalkan sekarang kurang maksimal, nanti dimaksimalkan gitu. Datang misalkan tepat waktu, kemudian mengkondisikan anak dan sebagainya. Nah itu nanti secara tidak langsung dengan kita melakukan hal yang positif, dengan kita melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati, otomatis anak-anak juga akan mengikuti. Konsekuensinya seperti itu, gitu ya. Wayahna, gitu ya. Nah apalagi saya juga PR kita semua ya, disiplin sekolah, gitu ya. Semuanya bagi kita semua guru. Soal disiplin sekolah, kadang saya juga kalau lewat, misalkan ada keperluan rapat di SD mana gitu jam 8 nih di luar kene, guruna kemana? Di luar kene. Ditinggalin nanti tuh ayah motor nanti ngangkur ayah hiji, misalkan guru nanti berarti belum pada datang gitu ya. Berarti beren orang tua orang yang lewat ke sekolah kita juga sama. Apalagi hari Sabtu ya. Kalau ayah pasar, aduh, itu sudah luar biasa tantangan bagi kita semua. Jadi, yuk kita bersama-sama belajar untuk introspeksi diri, untuk bisa mendisiplinkan siswa, dan kembali lagi kepada kita sebagai penuntunnya.
anak kucing berlari, betul nggak? Betul nggak? Ada yang bilang salah. Menjadi anak yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman saat ini. Ya, mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai manusia dan kebahagiaan sebagai warga masyarakat. Jadi nanti pada saat terjun ke masyarakat, dia sudah siap menjadi anak yang diterima oleh masyarakat. Seperti itu barangkali Bu Deo jawabannya. Ada yang lain? Barangkali ada tanggapan atau bahkan mungkin menambahkan ya buat kita. Iya, boleh, silakan ya. Atau ada pertanyaan lain, silakan. Ini masih ada kesempatan untuk satu penanya lagi. Ya Bapak Ibu hadir? Ada ya. Kalau tadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan ya di dalam di sekolah itu ada aturan untuk memakai sepatu warna hitam. Nah, pada saat itu ada satu anak, misalkan Rahma, datang ke sekolahnya, dia bangunnya telat, kemudian dia langsung saja mengambil sepatu yang ada di rak sepatu tanpa melihat warna sepatunya. Kemudian dia datang ke sekolah, di gerbang itu sudah ada guru yang piket, misalkan ya. Nah, misal ini ya Pak Ijan, mohon maaf misal, Pak Ijan guru piket. Rahma, itu sepatunya kenapa warna putih? Pak, maaf saya telat. Gak bisa, aturannya apa di sini? Bahwa yang sekolah di SD Garmana harus memakai sepatu hitam. Tapi Pak, saya kesiangan bangunnya Pak ya, please ya Pak ya. Misalkan anaknya gitu ya, karena anak kelas 6 misalkan. Gak bisa, sekarang buka sepatunya, sampai pulang sekolah kamu tidak boleh memakai sepatu. Nah, sekarang saya mau bertanya, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Tidak boleh pakai sepatu sampai sekolah, pulang sekolah. Konsekuensi, oke. Yang lain? Hukuman Ada konsekuensi dua-duanya gitu. Hukuman ada, konsekuensi ada. Kira-kira apa? Hukuman. Menurut Bu Iis, hukuman. Alasannya apa? Sepatunya dibuka, terus dia harus nggak pakai sepatu sampai pulang sekolah. Iya. Alasannya? Ketika itu tidak ada kalau konsekuensi, misalnya gak bawa pensil, oh berarti hari itu dia nulisnya pakai pulpen atau pakai pensil yang lain, itu konsekuensi. Kalau sepatunya dibuka gak pakai sepatu sampai sekolah, itu hukuman karena tidak ada hubungan meskipun aturan ya, itu aturan, itu hukuman bukan konsekuensi. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya jelas ya, ada kaitannya. Nah, kalau ini Pak Ijan guru olahraga kelas 6 atau Pak Ijan kan guru olahraga kelas 6 ya. Kelas 6 misalkan ada yang terlambat. Kamu kenapa terlambat? Ya Pak, tadi kesiangan bangunnya. Oke, kalau begitu kamu lari keliling lapangan. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi hukuman. Iya, anaknya itu terlambat datang. Kalau Pak Ijan itu telat, kunaon kasiangan Pak, bobona siap. Oh, kalau begitu kamu lari keliling lapangan. Hukuman. Konsekuensi. Adalah konsekuensi. Kenapa? Karena kan dulu olahraga biasanya awal pembelajaran itu ada pemanasan lari. Dia kan ketinggalan pemanasannya, jadi sudah lari gitu. Itu termasuk konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu? sedikit. Spontan dilakukan hal itu. Misalkan guru itu langsung, contoh, misalkan anak kesiangan, suruh nulis di buku saya kesiangan satu halaman. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Langsung hari itu kan tidak ada kaitannya dengan dia datang terlambat. Konsekuensinya apa kalau dia datang terlambat? Ketinggalan pelajaran. Ketinggalan apa yang kita bahas misalkan gitu. Jadi intinya hukuman itu dilakukan oleh guru saat itu juga.
yang tidak ada kaitannya. Kecuali seperti tadi anak nyobekin kertas buku, apa kamu harus ganti itu, konsekuensi itu kan ya. Misalkan anak nyenggol pot bunga jatuh pecah, harus mengganti. Ibu tidak mau tahu, kamu ganti pecah pas bunga begitu, namanya konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu? Ini ya bisa disebut sebab akibat juga. Oke, bisa ya gitu. Ya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh murid itu kita harus bisa jangan sampai memberikan hukuman. Salah memberikan hukuman. Nah, jangan sampai memberikan hukuman. Tapi kita harus memberikan konsekuensinya apa? Meminimalisir hukuman gitu. Boleh nggak sih menghukum? Boleh. Sebetulnya boleh, tapi kita tidak berlebihan memberikan hukuman dan penghargaan. Ya, lebih baiknya kita memberikan konsekuensi. namanya beliau tidak baik. Iya, seperti itu. Ya, itu saja. Guru hebat ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama mengaplikasikan apa yang kita pahami untuk hari ini dan kita aplikasikan di kelas kita, dan nanti kita sama-sama untuk mengaplikasikannya menjadi budaya positif di sekolah kita. Kita tutup Bapak Ibu, kita refleksi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, barangkali Bapak Ibu mau merefleksikan apa yang sudah dipahami. Oke, terima. Siapa Ibu? Bu Santi mau mencoba merefleksi apa yang sudah Ibu pahami dari paparan yang sudah tadi saya sampaikan. Berdasarkan yang Ibu tadi sudah paparkan, saya bisa dapat pelajaran bahwa kita itu sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi internal pada siswa ya. Terus juga harus minimal di dalam kelas kita harus budaya positif gitu, mulai dari kelas dulu, baru insya Allah mungkin kalau nanti sekolah bisa ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Santi. Bu Dewi mau menambahkan motivasi internal siswa dan juga kita melakukan keyakinan kelas yang bisa menciptakan budaya positif sekolah. Yang tadi aja tentang disiplin. Oke. Jadi kita semua harus menerapkan disiplinnya dari diri kita masing-masing. Jadi harus punya kesadaran sendiri, karena kalau di sama orang lain akan tidak enak gitu. Jadi sadari aja sendiri. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu guru yang lainnya? Oke. Pada intinya sudah dipahami oleh Bapak Ibu, intinya sama-sama kita menerapkan disiplin positif ini di kelas, mulai dari keyakinan kelas kita laksanakan, kemudian yang nantinya akan menjadi sebuah budaya positif bagi sekolah kita. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Lina yang sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Nambah lagi ilmunya, nambah lagi wawasannya, alhamdulillah. Walaupun mungkin yang khusus saya pribadi masih rada pabelit ini. Ya, ada proses belajar juga ya, betul. Itu mungkin Bapak Ibu, alhamdulillah berarti kita sekarang sudah berada di penghujung acara, ya. Langsung ditutup saja, boleh kan? Ya. Karena waktu juga sekarang sudah siang ya, sudah hampir jam 12 ya, alhamdulillah acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Kemudian alhamdulillah juga kita mendapatkan berbagai ilmu baru, menambah wawasan juga ya, yang mana tapi kita mungkin juga punya PR ya, punya PR bagaimana cara kita untuk mewujudkan budaya positif ya, minimal mulai kita di kelas kita masing-masing, maksimalnya di sekolah kita. Karena sebagai guru yang baik itu ya kita harus punya kemampuan dalam mewujudkan lingkungan yang positif.
gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina sebagai pemateri, kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Insya Allah banyak manfaatnya untuk kita. Mungkin kita tutup saja acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.